kali nih. Tetapi cukup satu saja, ya. Nah, ini ditaburi. Ini bukan sufiks, tapi apa? Konfiks awalan dan akhiran. Ini teman-temannya nih. Masih banyak lagi tapi tidak Bapak jabarkan secara lengkap. Kalian cari sendiri. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, oke, kita save dulu. Boleh difoto ya, ini bisa ini membuat modul ya, buat modul sambil belajar, sambil mengajar ya. Yang ketiga, bertujuan untuk memerintah orang lain, jelas ya, bukan untuk bertanya, bukan untuk memberikan informasi atau menyatakan suatu hal, tapi berfungsi untuk memerintah orang lain. Kemudian intonasinya terkadang naik, terkadang turun. Intonasinya bisa naik, bisa turun gitu ya. Kemudian sangat memerlukan yang namanya respon dari orang lain yang dikenai dengan kalimat ini. Nah, maksudnya respon itu, misalkan Bapak berbicara dengan aura, ya. Ini kelas ini baru praktik teks prosedur, satu teks prosedur, kemudian teks itu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bisa nggak? Ya bisa saja. Misalkan kelompok aura 5 orang itu membuat teks prosedur tentang bagaimana cara membuat brownies yang lezat. Kelompok ini pergi ke ruang LPMK ya. Ruang tata buka sudah pernah ke sana belum, Nak? Ada ruangan tata buka. Yang SMP-nya Angela tahu ya, yang dari luar kota pernah ke sana belum? Halo, Pak. Nak? Apakah ada yang belum pernah ke sana? Saya Pak belum. Belum pernah ya. Nah, di sana ada ruangan tata buka. Jadi kelompok Aura ini, Aura Octaviani ini membuat teks prosedur tentang bagaimana cara membuat brownies yang lezat gitu ya. Di ruangan sana. Kemudian temannya bilang, ya, jangan panggang adonan sebelum ditaburi coklat. Nah, ini kok kayak kalimat berita ya Pak. Tapi di sini ada kata imperatifnya, kata imperatif yang menyandang di kalimat yang terdapat dalam kalimat itu jangan. Berarti orang yang diajak ngomong, misalkan si B ya, si B ya jangan tidak menaburi dulu, ya diam saja, dia mengerjakan yang lain dulu. Biarkan saya adonannya biar dingin dulu atau bagaimana, atau biar margarin atau menteganya biar menyatu dulu, ya adonannya biar menyatu dulu kan setelah di blend apa di mixer atau apa itu Bapak nggak pernah masak kue jadi nggak tahu. Pokoknya itulah ya. Nah berarti orang yang diajak ngomong itu merespon gitu, ya, memerlukan respon dari orang lain yang dikenai kalimat ini. Ini kalimat imperatif. Oke, kita sudah mendalami dengan detail kalimat imperatif. Kita akan berjalan ke kalimat deklaratif, ya. Kita beranjak ke kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif itu pada dasarnya adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang fungsinya untuk menyatakan berita atau suatu hal kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain tersebut. Kalau misalkan kamu ada orang yang menyatakan sesuatu, memberitahukan sesuatu, kamu ya diam saja, ya gitu saja, sudah diam saja atau memberikan ya terima kasih informasinya, gitu. Tanpa direspon, itu pun nggak masalah. Tetapi kalau kalimat imperatif itu harus direspon. Jangan jangan masukkan eh, jangan panggang adonan dulu sebelum ditaburi coklat. Ya jadi direspon itu, ya jangan ditaburi coklat itu jangan asal panggang langsung dipanggang gitu ya. Tabur coklat nanti tunggu instruksi.
Ya, karena bersifat memerintah. Tapi ini tidak bersifat memerintah, hanya memberitahukan atau menyatakan. Menyatakan, sekali lagi, dia bukan bersifat memerintah. Sama seperti kalimat imperatif, kalimat deklaratif juga mempunyai sejumlah ciri, di mana cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya penggunaan akhir kalimatnya. Pak, imperatif juga menggunakan tanda titik, Pak. Tapi imperatif, sekali lagi, imperatif punya syarat ini. Ini dua ini kuat ya. Pokoknya dua ini jangan sampai lepas. Salah satu saja, itu sudah imperatif kalimat. Oke. Kemudian, intonasi kalimatnya cenderung datar, tidak seperti deklaratif yang bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang intonasinya agak naik, itu karena memerintah dengan tegas. Kemudian berfungsi untuk menyatakan suatu hal atau memberitahukan kepada orang lain, entah itu fungsinya adalah berita atau sebuah informasi penting. Kemudian tidak memerlukan jawaban atau respon dari orang yang dikenai kalimat ini. Tidak harus direspon, nah, kalimat deklaratif. Biarkan saja. Atau minimal ya kamu ucapkan terima kasih. Ya, seperti itu. Sebab. Oke, fix ya ini ya. Paham ya? Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Perbedaan kalimat imperatif, kalimat deklaratif. Silahkan. Tadi Pak itu yang maksudnya nggak usah direspon gimana Pak? Begini maksudnya. Contohnya. Berikan contoh kalimatnya ya. Nilai rata-rata kelas 11 MIPA 3 mengalami kenaikan. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik ini. Membacanya juga datar. Nilai rata-rata kelas 11 MIPA 3 mengalami kenaikan. Ini imperatif, ini deklaratif. Itu yang maksudnya yang tidak diberi respon, nak. Jadi memberitakan atau menyatakan. Apakah bisa dipahami? Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Kita lanjut ya, kalimat yang terakhir. Kalimat interrogatif pada dasarnya itu sebuah kalimat tanya. Kalimat interrogatif ini atau kalimat tanya ini berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain, entah itu kabar ataupun informasi. Tidak seperti kalimat deklaratif yang tidak mengharapkan jawaban dari orang lain. Kalimat interrogatif ini justru membutuhkan jawaban dari orang lain. Berarti ini memerlukan respon. Seperti kalimat imperatif. Oke? Meskipun begitu, terdapat pula satu jenis kalimat interrogatif yang sama sekali tidak memerlukan jawaban dari orang lain,
yang dinamai